Karena semua ahli hadis sepakat Jibril itu nak mendua sahabat itu mendua disyah al-kalam. Ya, itu mendua disyah. Ganteng-gantengnya sahabat itu disyah al-kalam. Tak satu pun tarikh yang sejarahnya Jibril itu mendua Bilal, paham? Jadi sama Jibril gak dinomo. Akhir riwayat itu nyeritakan nak Jibril itu mendua disyah al-kalam. Ganteng-gantengnya sahabat itu disyah al-kalam. Orang sejarah Jibril mendua disyah. Nah, saya tahu sekolah itu ya bisa menaruh ke komune. Mohon. Lah anak mendo kaya disial atau kaya wong kok ngarani Jibril yo menungso. Walau ja'alna rasulal. Walau ja'alna malakan. Ya ja'alna rasul. Nah, sama nang yo ora maksud itu. Jibril sesuai bentuk asline entek bumi. Jibril itu bentuk asline itu nak diceblokno teng bumi ra kuat muat. Jadi sirai Jibril yang langit, sikile yang bumi itu ratu loh. Lah anak ngono rati sono nabi, rati sono kafir mergon. Kaji nabi harus nabi, top-topnya masuk ya Allah. Itu roh Jibril setempat. Ke nabi nanti kepengen roh Jibril bentuk asli ini. Jibril giling no. Ya Muhammad inna kala tutiku dalik itu ora bakal mampu. Orang itu penasaran aku kancamu orang tahu roh bentuk asli. Sampai 3 kali. Dari Jibril pemanasan, tangannya dicek ke wanit, sikilnya itu membus bumi, kasih nanti ke tempat. Berarti kan belum raguan tubuh kalau manusia. Nah, kalau manusia diciptakan yang sama. Mereka dianggap. Nah, tetap Jibril berarti Rasulullah itu yang menghormati. Ya, jadi ini ngomong, jadwalnya manusia itu. Lama-lama orang juga jadi. Wong Cina darani Dewa, wong darani wong Cina, wong India darani Dewa Wisnu macam-macam. Pokoknya kabeh agama itu khayal dhewe-dhewe, kita darani ngene, kita darani wong kabeh lan istilah lho. Unjila alinal malaika, kita dapat kabar dari pertanyaannya kan ini, wong kabeh kok orang malaikat ora iman kok nyebut malaikat. Ini versi dhewe malaikat itu apa itu dhewe. Dia versi namanya agama itu mengenai kota ulama, kalau ada di mana? Lana agama mereka dipilih beramat, itu dipilih akal. Agama ini kaum yakin, ini kaum yatafakar. Dasarnya dipilih akal lebih gampang ya tentang tawarai. Lo tanpa takor bilang pun. Anak hujat Allah, dari kalau Islam Abdul Qadir anak hujat Allah, aku hujat pengiran. Kabeh ulama jadi hujat pengiran, penting muka cara dan muka ulama. Misalnya ngerti. Tak warai ya, ilmu mantek sendiri dari Allah. Kaji Nabi ditampal wong kafir. Mas nak panjang para pangeran tenang. Saiki Amr bin Lu'ay kok kok mbah-mbah kaji Nabi sing dhisik. Amr bin Lu'ay sampai mbah dhisik. Itu tangekno, Mas. Nek yo tangekno nenek moyang kita, leluhur kita tak takoki. Kowe itu rasul tenan ta ora? Bagaimana berita di alam lain di sana? Kamu itu diakui enggak sebagai apa? Terus orang mati dan orang yang roh alam. Terus ketika kajian Nabi Rai itu orang kafir keblok berarti Muhammad gagal. Paham ya? Orang itu buktekno adanya para pangeran kafir kafir. Pertanyaan terjadi gak mau mestinya ini. Nah, aku yang bilang Nabi Muhammad mestinya semua kafir jadi tersangkanya yang dibalas ini. Yang membuat ukuran kebenaran dengan menunggu orang mati dihidupkan itu kan Anda. Saya tidak ikut bikin ukuran itu. Oh yang ingin bikin Anda kok saya jadi korban. Dia tanya nanti ini yang bisa ukuran itu. Paham ya? Lalu sambil melok goblok karena Nabi kan nuruti bergetok hebatnya. Lalu itu ngajak goblok bareng. Ngaji saya tak coba aku jadi utak ngono marah ya, mari murtad. Artinya kan Anda terprovokasi orang kafir, kepingin Nabi menunjukkan para pangeran itu naik ngomong mati. Jika aku bareng Nabi itu, kok iso? Lalu setengah kafir. Orang utang ngono, ngene carane logika yang bener. Mengukur kebenaran dengan membangkitkan orang mati itu idenya biasa. Orang kafir kan? Kalau idenya orang kafir ya, ini kaji Nabi karena minum nenek itu kan ide Anda. Dia tanya nopo, saya takoi bareng.
Paham ya? Paham? Ya itu kan muslim tenang. Paham ya? Paham ya maksudnya? Kudu paham, marah paham, kudu paham. Marah itu paksa paham. Ya macam ini macam apa? Orang tinggal ukuran mereka kok. Mulanya Allah dia mau Al-Quran itu dengan dia itu dengan mati dia itu dengan ini. Kan ada ukuran dia itu dengan mati dia tinggal. Terus dengan ada khayal. Betul. Aku mau mulai zaman Nabi Adam ngantuk sama ngantuk bimbing suci kiamat. Niku wonten khayal. Khayal niku jenenge podo tapi cara keyakinan boten podo. Misalnya ngeten. Keyakinan yang Islam dari Nabi Muhammad diutus surat malaikat sinten? Jibril. Tapi orang kafir ora kurang akal. Ya nek pancen tenan ana malaikat, ya malaikat itu muncul. Muncul ketok di permukaan terus ngomong nek Muhammad itu resmi kitane. Bahwa tak kurang ajar ila kok baru fi anfusi wa atau utuwa. Kabiro. Utawa awan-awan robbana, mana pangeran muncul di permukaan terus ngomong nek Muhammad itu rasul. Nek ora yo aku ora ngandel, saya Muhammad bodoh. Ini dari yang ngomong kafir. Jadi ada istilah begini surat Isra, autus kitab sama ja'amta alina kitaban, autasiya billahi wal malaikati kofi. Auyatu nalaka feitum min jukhrufin autarko bersama. Walan mu'mina wirufiyika hatta binazila alina kitaban nakro. Ingatkan ya rumah-rumah, tetap sambil kena jadi kiai, jadi orang tua itu akan kita. Yang kafir itu percaya anak-anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo yakin tenan nanti langit bumi itu Allah. Cuma ketika Allah memilih Rasul Muhammad itu mereka janggal dan ingin memastikan nak Rasul itu dimulai pengiran dewi. Itu disebut Allah al-Ta'tiyah billahi wal malaikati qabila. Jadi kanjeng Nabi diapit Allah kalau tangannya Allah kirimnya malaikat terus dimaklumatno untuk SK. Nah ini itu utusan Allah itu di atas masalah. Loh, iya yang kafir itu pinter. Walan nu'mina lirupiyika hatta tunazila alina kitaban. Jadi Muhammad dari terbang yang langit. Kalau sudah terbang mesin bawa kertas bertempel resmi. Nah ini jadi orang kafir itu masih menjadi berengkel tapi tidak masih walan nu'mina lirupiyika hatta tunazila alina kitaban. Kanjeng Nabi dan jauh sang pengiran itu subhana rabbi hal kuntu illa basyara. Mulanya dari sini ulama itu ngambil hujjah. Kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sing paling tahu itu ulama. Carane piye? Kudu anti keramat. Keramat itu ono tapi itu mbok antene. Perkarane nak setiap kebenaran itu butuh amrul khalqul lil adat. Iku ono nek sampean menggal kata-kata kula jadi ruwet. Kalau kalian malah, kue nak ketemu bila Kanjeng Nabi Muhammad itu nanti manhajul ulama. Caranya dia, asal untuk bila berakal sehat, atau bila berkeramat. Keramat itu amrul khalqul lil adat, barang tinggalayani nopo adat. Itu nak dibawa Nabi disebut mukjizat, nak dibawa disebut nopo. Mereka nak bila berkeramat itu orang kafir malah menuntutnya aneh-aneh, yaitu Kanjeng Nabi konteks barang malaikat utawa barang Allah terus dimaklumatkan, diiklankan bahwa beliau itu roh. Itu kan tidak mungkin terjadi. Siji Allah itu didelok ning dunya. Utawa malaikat ora kena didelok. Ora kena didelok nek tenan dhewe pengiran. Walau ja'alnahu malaikat la ja'alnahu rasulan wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Dewi pengeran, ini ruang ini pentingnya akal. Umpama Allah mengutus malaikat dari Rasul, atau Rasul itu sampai jenis malaikat misalnya Jibril. Untuk Jibril yang minta jadi manusia. Kalau kalian ini mana? Umpama Allah mengutus Jibril itu ya tetap menjadi manusia. Berarti kalau rukin tak belum di Jibril. Pokoknya jadi. Maksudnya malaikat Jibril itu jadi kan maksudnya kan. Karena semua ahli hadis sepakat Jibril itu nak minta sahabat itu minta fisyah al-galabi. Jadi itu minta fisyah. Ganteng-gantengnya sahabat itu fisyah al-galabi.
tak satu pun tarif yang sejarahnya Jibril minggu Bilal paham. Dari sama Jibril jadi nama akhir riwayat itu ceritakan nak Jibril minggu itu Bilal. Tungguan dengan ini sahabat itu Bilal. Orang sejarah Jibril minggu itu Bilal. Nah, contoh orang itu rakyat yang benar itu mentomnya mau. Lah anak minggu kalau Bilal atau kalau orang kok orang darani Jibril yang menunggu. Walau ja'alna Rasulullah, walau ja'alna malakan, jadi ja'alna Rasulullah. Nah, teman-teman, ya maksud itu, Jibril sesuai bentuk aslinya, entah bumi. Jibril itu bentuk aslinya, itu nak diceblok tentang bumi rakwak luas. Jadi sirah Jibril yang langit, sikile yang bumi itu rakwak. Lah anak lu merati seorang nabi, merati seorang kafir, mereka ini. Kajian nabi harus nabi, sok-soknya makhluk ya Allah. Ini roh Jibril setempat. Nabi nanti terpilih roh Jibril bentuk asli ini. Jibril sileno. Ya Muhammad inna kala tutiku dari itu bakal mampu. Orang itu penangkaran nabi kancamu orang tahu roh bentuk asli. Sampai 3 kali. Dari Jibril pemanasan, tangannya dicekok wanit. Sikilnya itu membus bumi, kajian nabi ke tempat. Berarti kan Jibril butuh pada manusia. Nah, kalau manusia diciptakan yang sama, betul dianggap. Nah, tetap Jibril berarti kalau Rasulullah atau mati. Ya, jadi ini yang jadi anak manusia itu. Lama-lama orang Jawa di, terus orang Cina darani Jawa, orang darani orang Cina, orang India darani Jawa Wisnu macam-macam. Boleh tapi aku mau dia kayak dulu kita darani mulai kita darani orang kafir lah itu apa ya? Unjila alinal malaikat kita dapat kafir dari pertanyaannya kan ini orang kafir orang malaikat orang iman bermenyebut malaikat. Jadi ini dua versi ini malaikat itu apa itu dia versi ini. Namanya aku mau aneh, mengenai kita ulama. Kalau saya di mana sih? Lana aku mau itu dipilih berkeramat, itu dipilih berakal. Agama ini kaum yakin, ini kaum yatafakar. Dataran dulu berakal dia gampangnya tentang ada warai. Lo tanpa takor bilang pun. Anak hujat Allah, dari jauh Islam sabtu kosir anak hujat Allah. Aku hujat pengiran satu ulama jadi hujat pengiran penting muka cara bermuka ulama. Misalnya tak warai itu ilmu mantek sendiri dari Allah. Kaji Nabi ditambah orang kafir. Mas nanti panjang para pengiran tenang. Saya ini Amr bin Lu'ay bahwa kok mbak-mbak kaji Nabi sing bisik. Amr bin Lu'ay sampai mbak-mbak bisik. Itu tanya no. Nah juga tanya no nenek moyang kita, leluhur kita tak takoi. Itu Rasul tenan orang. Bagaimana berita di alam lain di sana? Kamu itu diakui tidak sebagai apa? Rasul itu orang mati dan uang di alam. Terus ketika kaji Nabi lagi selalu kafir keblok berarti Muhammad gagal. Paham ya? Orang itu buktekno nanti ini para pangeran kafir mut. Pertanyaan terjadi gak mau mestinya ini. Nah, aku bilang Nabi Muhammad mestinya semua kafir jadi tersangkanya ini dibalas ini. Yang membuat ukuran kebenaran dengan menunggu orang mati dihidupkan itu kan Anda. Saya tidak ikut bikin ukuran itu. Oh yang ingin bikin Anda kok saya jadi korban. Dia tanya Nabi dulu untuk menjadi ukuran itu. Paham ya? Lalu tampil melok goblok karena Nabi kan nuruti kerja tok hebatnya. Lalu ngajak goblok bareng. Berarti saya tak goblok mau aku jadi umpet ngono marah ya, mari murtad. Artinya kan Anda terprovokasi orang kafir, kepingin Nabi menunjukkan aparat pengeran nanya nopo mati. Tidak boleh bareng Nabi itu. Kok iso? Lalu setengah kafir. Orang utang ngono, ngene cara logika yang bener. Mengukur kebenaran dengan membangkitkan orang mati itu idenya Tuhan. Orang kafir kan? Kalau idenya orang kafir ya, ini kaji Nabi karya minumnya itu kan ide Anda. Dia tanya nopo, saya takoi kan? Paham ya? Paham? Ya itu kan Muslim benar. Paham ya? Paham ya maksudnya? Kutubah, marah pun kutubah. Marah itu paksa. Dia itu ini macam apa? Terus dari ukuran mereka kok
Mana orang dia mau alkohol itu bilang dia itu nggak mati dia itu nggak ini. Kalau ada ukuran dia itu nggak mati dia sembilan. Terus nggak mati. Itu ngomong dia kon. Mungkin nggak mati udah nggak mampu ya waktu sih. Jadi itu belajarnya. Gobloknya kita ini kalau ukuran dibikin musuh, kok terus kita bingung. Kalau ngomong Islam dia ngomong apa ukuran diri saling membunuh ini. Nggak ada ukuran kebaikan manusia harus ideal. Dunia mulai dicek bercak-bercak, saling bunuh, orang korupsi. Dan apa yang ukuran kebenaran itu ciptakan orang yang begitu. Orang itu dari kemudian itu biasa lah itu mungkin. Orang itu apa? Mereka lebih sering soal itu jenang dia itu dalam kebenaran kopiah. Setelah kopiah kesunatannya tidak koni orang-orang yang dia ngelakoni, ngelakoni juga orang. Repot. Aku pengalim ngelakoni alim untuk kontrol kopiah, itu yang kopiah. Apa yang ngalim, apal Bukhari, malah aku kan. Bilang gitu kan, apal Bukhari ke setelah kopiah. Lalu, repot. Ada ulama tu kaya oleh kopiah sering mereka jarang diwaktu. Ada salam jarang ulama kaya itu kaya itu. Orang itu juga jarang-jarang melakukan itu. Jadi zaman sahabat itu orang sholat duha tiap hari. Diparani Abdul bin Mas'ud termasuk sahabat senior, termasuk 6 orang pertama Islam dimaki-maki. Itu baru syariat sholat duha atau begini. Apa yakin nanti ini sholat terus? Itu kayu paling seperti seminggu bisa bersama. Mati, Abdul bin Mas'ud, bukan saya, Abdul bin Mas'ud, mati. Mulane wonten tiyang sing boten nunatno poso Rejo, ora nunatno poso Asyura, termasuk Abu Bakar. Jadi poso Asyura disunatno binasti hadisi poso. Tapi tidak semua sahabat sepakat. Kemudian poso Rejo. Perkarane apa kowe ape ge tandingan Ramadan. Dhisik iki ora Ramadan sunah asul Asyura, bareng ana Ramadan, amin nama yasum wa min nama yuftir ora sing poso. Jadi ini waktu itu yang beruang poso kabeh, orang yang tentang poso. Nah orang kabeh orang sih. Jadi umpama kok. Tapi itu kan sering sholat poso. Mulanya kakak sih poso itu, mulanya dia poso. Umpama kok. Itu orang kabeh itu aja kamu. Jadi umpama kok. Mungkin kalau adiknya kata sepuluh dia pensiun. Nah boleh gue. Pokoknya mau berbudi payah itu juga kabeh. Ya jadi tarifnya berbudi payah nak dilakoni salah sisi dan itu. Nah kacau malah orang, ya malah kacau kan, ya kacau dan mencari satu ono mayat mati, seperti payah saat itu kewajiban ada kacau, apa meleran, bakul leran, tukang bensin, leran, tukang rumah sakit hingga oksigen, leran, kau apa sholat? Pasien mati kacau. Itu kan harus lebih mati, kok tidak perlu, itu orang tak berlebihan gudak. Kita dulu aturan itu nah dalam teori atau betul orang sempurna dari para itu perlu tekad sudah bikin kita ini saya nolai misalnya orang mati ini kampung tempat saboli sama kerja kantor pos tutup untuk sholat jenazah pasar tutup langsung mobil angkot lereng kafe taksi lereng kafe muat perkara ada mana sholat orang itu sebagian kami jadi agama itu ngoten itu masuknya gawe Imam Syafi'i kurang itu kesunatan untuk bersuci pare wong sing nglakoni wis ono sing nglakoni terus apa terus dan ibu wong partai kepengen nomor seragam iki zaman dulu ora nanti jelas mati itu tentang terus wong darani asmam terus wong sempurna itu wudu persis nabi suatu saat jelas wudu berpindah asal-asal ngakoni dari jelas ada salah Rasulullah sama doa salasan waktu ini bahwa sudah aku itu mantu ini besok kata Nabi itu berdua aku Rasulullah balik tinggi dulu tahu pendidikan kuasa itu nak mobil itu sih tak ngajar berkorban dari Nabi nak mobil itu dulu jadi Nabi cepat ngomong mobil ngajar aku mantu ini sering orang Nabi mobil ngajar akhirnya ulama ya nah itu kan terang akhirnya ulama tak enak itu yang berdoa
Malah ana keunikan nak ngombe zam-zam sunatane nopo? Lha itu lama itu juga kestabilan gitu terus. Mau orang lama sih ngombe kabeh tersangka. Baru lama ini jadi bener teknisnya dijual. Ya banyak ya tenang. Kesulatannya dulu tapi ngasih yo. Wudhu kesulatannya tinggal telu tapi tinggal mereka logikanya ngaten Jawa Imam Syafi'i kan ulama yang cerdas. Aku tak pikir cerdas kan, misalnya wudhu wajib telu, ya kan? Batu istilah telu tangan telu. Ketika wajib telu syarat saat telu itu yang angka pertama itu tujuannya apa? Bagian dari 3 apa pemanasan? Pertanyaan dari Imam Syafi'i mau wudhu ngeteni saya telu berarti yang pertama kan gak ada gunanya. Kedua ya orang gunanya, barang tinggal luas ya orang gunanya. Jadi artinya nak pimpin kok hati ya apa? Kalau itu gunanya apa? Sisi biru. Lalu kalau orang gunanya ya sisi itu anggap menyelami kedua kesunatan, ketiga kesunatan. Mana kalau nak makmum masuk, misalnya makmum Mustafa, nggak Mustafa salam pertama itu ya harus ngasih. Saja itu mengertinya itu elek, setengah ngenteni salam kedua. Tapi ulama itu kalau yang belum dari lo pokoknya bersalam pertama itu ngasih. Nah kalau saya maksud, nanti kalau kata beriman salam pertama itu ngasih kabeh. Siapa yang buat tandingan yang ngenteni salam kedua? Berikut pertanyaannya itu. Sing dadi rukun salat itu salam pertama atau kedua? Pertama, yakin? Yakin. Berarti ketika sudah salam pertama ini imam sudah keluar dari sholat. Kalau keluar dari sholat dia sudah ada imam Anda kan? Kalau sudah ada imam Anda tinggal aja nggak tahu apa kontenu. Untuk itu saja kok. Nah, mari kalau balik lah berimam salam loh. Kalau cuma kita tahu hukumnya, ini ya. Nak ngono itu hukumnya ngono itu. Tapi tentu idealnya dengan dari salam. Makanya dari Imam Syafi'i nak salam pertama bersalam pada ini ngentuk. Itu gak batal, perkara ini sholatnya selesai. Tapi nak dari salam kedua malah masalah kan. Berarti dia merasa masih dalam kok sholat. Makanya hukum itu begitu ya sudah. Oleh proses, dan logikanya dan jadi misalnya salam pertama berarti orang sudah keluar dari sholat. Berarti kan sudah ada imam kan? Berarti aku isi ngadep itu imam malah keliru kan? Mau tak sholat itu? Cuma mungkin kan? Ayo kita aja fanatik ngadep salam kedua. Tapi benar masa dulu jadi apa? Mazhab Imam Syafi'i betul mazhab dulu. Jadi kan arah aku itu bangga Imam Syafi'i. Tapi kan nak tidak lakoni. Kita langsung jadi satu aku ini kira sama melok boleh. Nah imam salam pertama itu adalah mereka imam keluar dari salam pertama berarti sudah keluar dari nopo. Tapi api idealnya dengan tadi bersalam kedua ini pengkapi api itu serah. Jadi ada ini kalau kalian ini malah itu nanti ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu belok nganggo akal. Caranya gini, nah Nabi si pohon munggah langit. Nabi si munggah langit berarti Nabi itu mereka Allah pengumuman pangeran Nabi. Ya nak saya ini tinggal ukuran yang kafir kalau munggah di langit. Dulu berita langit Muhammad Nabi tenang. Yang mereka yang bikin ukuran kok kita yang disuruh melakukan. Fair orang. Kan? Dari Rasulullah di soal dia itu disuka tidak jadi beban uang. Ya sudah memang benang bar. Kok usul kok? Entah dia itu disuruh tidak di duit, besok kawasan dia ada yang duit boleh dikiai. Kok malah ngomong? Lu ada yang dari rukun, yang malah di diskusi itu lakukan isi iso. Itu yang menengah itu. Kok ngomong sih ngomong? Kenapa? Nah kita ini sering dijebak oleh orang kafir, orang munafik, mereka bikin ukuran kebenaran, lalu korbannya kita. Kalau kita ada bisa, seakan-akan yang salah. Ketika Rasulullah Rasul terbang langit, Rasul meduno pengeran, Rasul bareng malaikat, seakan-akan Rasulullah gak Rasul, mereka Rasul ngekano malaikat. Itu pinternya yang nopo. Kafir, melanjut wa makaru, makro wa makarna, jadi mau kafir itu senengannya dari mereka.
Mulai masyhur Sayyidina Ali nanti besok Sayyidina Umar. Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Lu tahu dipermalukan dia enggak gitu. Sing ramyalu ya Umar terus di besok. Pertama ada berita Mi'raj. Itu wong Yahudi nekani ning Ali. Ya Ali sing ndak kenal pinter. Ya nanti tak pinter-pinter Sayyidina Ali kan wong waras, wong bener kan gak gelem bodoh nih. Kena wong Yahudi yo pinter. Betul. Ya Ali. Apa? Jadi di dalam angkat sitok. Di sini juga nyontoh lagi urusan kita. Dia diangkat ya Ali. Kadang diangkat sitok enak. Dia itu kok. Ya iya ngono dari kancam maksudnya Muhammad. Ngono sofi hukum. Ngono kancam ngeklaim bisa terbang nih. Bang. Yang berdua mobil iso. Tidak ada beragam. Tidak ada mau bilang. Warung dari pengalam di sini. Goreng di sini Umar. Ya apa diperlakukan yang sama. Bawa Umar berdoa Ali, bermuka apa, berdoa kekuatan Yahudi. Ya Umar, asaluka amr, apa betapa gue? Nanti itu jawab ya, pokoknya dari Muhammad tenang orang aja. Maka nggak bisa tadi nengkon. Dulu Umar mau dulu dapat. Oh ayam tuh. Umar kerja dari Ali. Umar orang Yahudi kok berjawab. Jawabannya orang Yahudi ya percaya. Sebetulnya Yahudi ini pinter-pinter sampai jadi asbab nuzul wa inna sayatina la yuquna ila awliyaihim yujadilukum wa inna ta'tumuhum innakum la musyrikun. Wong Yahudi pikirannya wis setan dan kecerdasan antar setan ini menjadi saling melengkapi. Ketika di Nabi awalnya lugu, wong lugu umi maknanya ke ibu-ibuan lugu, wong soleh lugu. Kalau pengen berjalan, jadi nama umi, tidak kok. Ya Muhammad, nak waktu mati ini sopo ya. Ya wajar dan nabi kan nabi. Aneh mata agama. Yang dipatainya Allah langsung haram, yang lewat tangan-tangan manusia yang berumuran dosa haram. Harusnya yang dipatainya Allah itu yang halal karena original. Oh, untuk elek nanti. Tapi nabi yuk main tuh, ketemu uang tenang kan. Cara pulau, cara sahabat kan oleh tanggung melek orang nabi. Ya orang tangan diri. Tapi nabi kan tak pandai mendikan kalau rukun itu kan mungkin kan. Nah, cara aku gampang menang lebih mono, lalu tak halal tangan diri. Paham? Jadi asal nama kok inna sayatina. Ibu lepas dari kerjaan nalikun di nabiin aduan sayatina ini wal jinni yuhi. Fa'aduhum ila ba'di zuhur fal-qawli. Oh, jadi antara Yahudi, antara orang benar itu saling mulai satu masalah. Masalah ini nanti bisa menyudutkan Muhammad. Zuhur fal-qawli ini kok guru bisa meni. Nah termasuk itu tadi membuat beberapa ukuran kebenaran. Jika kebenaran ini tidak memenuhi terus dua alasan mendustakan Nabi Muhammad. Mau salemat, akhirnya Nabi tenan mau mati tangan, akhirnya Nabi tenan terbang ke langit terus dua tempel pengiran. Ya ketika Muhammad gak iso, nah ngono juga. Nah, ya kita sebagai umat Nabi harus punya kecerdasan yang lebih dari itu. Itu mau kita ngomong ukuran itu yang bikin Anda. Kalau ukuran kebenaran nunggu yang mati dibangkitkan, ada yang bikin ya ada yang membangkitkan. Itu ayo bertakok bareng. Atau malah Nabi yang jadi korban. Nabi kan gak yang punya ide itu kan, ngapain harus melakukan? Jadi jenis ulama itu jadi. Ada cukuman ulama kuat. Ini yang disebut bahwa ayatum bayinatum fi suduril ladzina utul ilm. Quran ini mau jadi ayat bayinat yang dadani wong sing duwe. Kalau sering ditanya orang-orang yang anti poligami, tak kok ini. Pak Berada ini masih janggal. Kenapa sih Nabi itu harus menikah sampai 9? Dan kenapa poligami itu sunnah? Meskipun beramanilah, kalau itu yakin poligami itu sunnah. Paling tidak kita masih bisa menjawab. Saya ini Allah bajingan preman, ngeloni wong papat terus dia anak papat. Gabungan papat dia anak 5 berarti 5 papat. Kira? Gimana? 2. Jadi preman kabeh. Sing soleh di bojo sitok, anak lagi sitok. Wongnya dikon kabeh. Nah, saiki berarti wong nakal duwe populasi 20, wong soleh loro. Lah itu nak nganti 3 generasi sak kampung sing 4.000 dolen sing 20. Kuwi rido ana kejadian wong soleh meno
Wes tapi rawani wayo lan ku roh carane hujah. Soal rawani ku sampe tujuh urusan dhewe. Tapi ku di logika hujah beda janggal ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Begitu juga masalah ifat. Kalau itu berapi itu jadi gak gino, jadi wong apik. Jadi kini apik wong sinto. Iku ya apik, lo ya apik telu. Ya ngono ae. Tapi ini kebetulan nak bayar usul kita, itu urusan lembah. Sebenarnya kok bantah. Paling gak roh kena apa nabi itu poligami, sahabat poligami, mereka ngapain wong kita, apik. Apa yang ngapain wong? Apa yang? Wong diwari hujah kok ngenteni. Nek kok hujah itu logika, kita usah itu bukti paham ya? Mungkin tak akan jadi jenis selalu belajar apa? Akhir. Mau kita tahu belajar Republika wartawan KR. Tidak saya ini nyata, saya punya sejarah nyata. Ketika Agim Jenderal dulu kan poligami terjatuh. Walhasil bertulisan di media nasional itu, kok yang dikritik tidak Agim, tapi tentang poligami. Kalau poligami itu hanya nuruti seks, hanya nuruti penguasaan nafsu. Dan yang nulis itu tokoh-tokoh Muslim, yang mungkin terjebak nggak tahu permainannya mereka. Kalau aja ada wartawan, ya jabatan Republika KR beberapa itu tanya saya, Pak Bahak. Saya ini ahli jurnalistik, Bapak ahli hukum Islam. Begini loh, kalau Aasim jatuh itu tidak apa-apa, dia hanya seorang Aasim. Tapi sekarang semua tulisan itu mengarah umat Islam dididik janggal dengan poligami. Karena tahu tujuannya biar umat Islam janggal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita khawatirkan. Jadi semua tulisan kok kritiknya terhadap poligami sudah tidak bahas. Supaya orang Islam semuanya janggal pada Nabi, karena Nabi itu yang diinginkan Bapak. Sampai mereka mensomasi supaya tulisan ini kita lagi. Menurut tokoh-tokoh ini, ya memang kita maklumi kalau yang nulis perempuan anti poligami mungkin ada sebagai pakar. Tidak apa-apa, Anda punya trauma takut istri, hidup Anda dari istri. Tidak apa-apa, kamu takut tidak apa-apa. Tapi jangan hilangkan hujah bahwa itu sunnah. Paham ya? Paham ya? Sebenarnya kok terus goblok tak utepi. Nah, ngawani bayar urusan kamu dhewe, paham ya? Coba sekarang sampean pikir, misalnya saya kecelok Gus Alim, janggal pisan mbek poligami, sok Indonesia janggal. Diam-diam orang awam ya yang imani pas-pasan. Nabi pada cinta sayang bojone. Nah, muncul karena semuanya enggak tahu logikanya. Coba betapa musibah ini besar sekali, wong Islam janggal apa? Nabi. Coba kalau semuanya terlatih kayak saya, masih orang wani lah, terlatih kabeh. Nolong kita ape loro. Gentowe anake akeh. Jadi populasi ini nah wong soleh populasi ini sithik kalah ambek. Jadi populasi akeh. Ape semua orang kotor. Lah nek bayangno, tapi nek ape bapak rukun marat terus diburu kabeh. Sing boleh sehat-sehat. Misalnya betul bayangno, kok sing bayangno rukun wong Islam. Di Jakarta di situ itu rompok itu laupo. Kita kan salah contoh kan. Ya misalnya contoh Islam Abu Rizal tak bisa, ayo kena laupo contohnya apa? Mereka kadang bantang contohnya. Misalnya rutin wajah gitu. Itu tangannya di sini. Itu laupo contohnya kritik ini laupo. Enten gawe contoh rutin itu sopo. Buat contoh misalnya saya Muhammad Walim alamat dari orang agam turunannya ya Walim kan gak masalah Syarif Hidayat tua Gunung Jati turunan bujuni wakil turunannya wakil yang alim turunannya Syarif Hidayat bujuni bilang-bilang turunan hampir turunan dari mana ya mau buat contoh rutin kan lagi pentingnya kan raito ngakonilah itu roh kudara termasuk tinggi warisno Allah itu Qul falillahi al-hujjatul baligha. Hujjah Allah dimiliki ulama. Dewe dinali aku paling tak kangen ulama sing marisi hujjah. Iki sing iso ngekeki penjelasan. Oh, bolak-balik ketemu mati. Buktinya apa kalau Muhammad itu nabi? Ya tak tahu. Buktinya apa kalau dia ada nabi? Kalau kamu janggal nggak tahu nabinya, kenapa korbannya saya harus menjelaskan Anda? Yang janggal Anda, hilangkan sendiri kejanggalan Anda. Kok malah saya disuruh menghilangkan? Wong kamu yang bingung, saya disuruh hilangi kebingungan Anda.
Tapi Anda kan iman, loh, karena saya tahu alasannya, dan Anda tidak tahu. Masa yang tahu ngalah sama yang tidak tahu? Saya tahu alasannya Muhammad Nabi, kamu tidak. Masa yang tahu anut yang tidak tahu? Mikir deh. Lo nggak tahu kok bangga. Nggak tahu kok apa? Apa tuh bukan ulama kok diikuti? Lo kamu nggak tahu kok bangga dengan pemikiran Anda? Lo nggak tahu. Ya kalau saya tahu bukan ulama bukan ada jangan tahu ulama. Tapi saya tidak tahu itu sifat nafsu, sifat kekurangan. Tahu itu sifat kelebihan. Masa yang tahu anut tahu. Sama lagi caranya paham. Mulai wiridan nggak ada wiridan para pengiran dulu. Sekarang pulau mikir tenang sudah dua. Itu nanti sampai 70 saat itu namun dua berdek nangis dari kemudian istiqoroh nopono hadis yang aku gak paham. Aku maknanya paham, lafati paham, tapi aku gak paham maksudnya hujah Allah. Tak istiqoroh itu nanti nangis. Lo benar nangis saat itu. Kalau boleh kue. Wiridan dari luar ke dunia aja. Jadi panik pengiran itu penyaur utang. Kok pengiran lah melok bagian BPKB kok boleh. Itu sing utang yo topo, sing nganggo iku topo. Kalau pengiran berlaku apa pengiran melok nganggo. Nah kecuali pengiran hukumnya melok nganggo hukum masjid tapi bu perdamaian dunia itu oleh melane gorim wong sing utang demi kebaikan oleh untuk wong utang itu wetengmu kepentingan untuk lapor apa. Pantasnya aku kalau diutang lapor pengiran. Bukan aku dakwah, utang bagus. Jadi mulai hujaya Allah itu penting. Mereka nak hujaya Allah hilang kasih. Oh, nganggu keramat karena tidak semua orang mukmin itu bisa keramat. Nganggu akal. Tidak semua orang mukmin bisa nopo keramat. Tapi nak akal anggar wong itu dilatih. Mulanya agama di kaum yakin di kaum. Meskipun keramat itu ada bagi orang tertentu, tapi tidak bisa karena tidak semua orang bisa. Ada semua orang apa? Kami mengenai itu masyhur ulama dia nak debat. Untuk kaji lalu debat apa ahli sunnah kalah yang perkara contoh turun. Menurut saya manusia itu bisa menentukan keinginannya, jika dia menciptakan keinginannya sendiri. Buktinya ngajak kepengen dulu. Ketemu ulama ahli sunnah saja. Ya jadi bukti mampu kepengen dulu terus dulu. Nah, jurang itu mana juga. Mana Allah tahu wa min ayatihi mana mukum pilih gimana ayat kejayaan Allah malah wong suatu pakar berikut pakar iya tapi dari dia suruh gimana ayat kebesaran Allah itu suruh ayo kita ngomong paling cerdas tak dunia apa ngasih tuh uang itu iso ngomong 20 juta dari 40 juta. Tapi tak kontrol semua itu yakin betul. Orang kaya bisa apa saja misalnya orang kaya bisa apa saja. Lu kacau tak kontrol. Nah itu. Mulai orang rasanya jadi orang alim betul itu benar-benar udah pemilu. Itu presiden lah. Orang kepengen dulu lah. Misalnya sumpah digugat kok kabeh, bentuk ora iso. Katanya presiden bisa apa? Bentuk ora kok. Loro kan lara ora iso. Nah. Wah, dulu menyakit sudah betul. Mikir. Lah itu ulama, bisa maknani. Lah nek ora ulama kan di antara bukti kebesaran Allah adalah tidur. Malah jangan. Apa ibadah tidur? Wah, Quran diwaca ora ulama itu kacau. Man kedua ayat itu bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu menjadi ayat yang begitu jelas nyata ning dadane wong sing duwe. Wale nabi ngendikan angkihul walidal wasil fa inni mubarik bikumul ummah. Wong nak nikah wong wedok sing manaan, mergo itu bangga. Pertama kita janggal. Kalau anak akeh piye, ya paling enggak kamu tahu kaya apa nak populasi ini wong dolen luwih cepet. Wong dolen demenan yang Bantul, bariku ning Gang Merah Jakarta, bariku demenan yang Aceh, bariku demenan yang Sulawesi. Anake pating jajan. Sing soleh wedi bojo anake musibah. Ya ku nak ping 1000 misal. Wong dolen 1000, selingkuh ping 5 ora 5000.
Wong soleh saya wedinan kabeh. Anake kok. Lah anak wong dolim kok wong dolim selingkuh menek. Wah, populasinya bermiliar-miliar kan. Paling ndak rawani wayo Allah logika iku. Wong sakit tetep rawani wae. Mau gue jangan ada tuh, tak jamin itu bagus. Dia bikin masalah bang. Tapi gue roh logikanya juga janggal lebih kancing. Nah, ini kok kepentingan ulama itu gue gak janggal lebih nabi blok teman. Panjang teman terang gue itu. Bang, beda orang wani lah, ya tak jamin ya. Ya biar aku bareng harus. Jadi ramai kan kemungkinan itu rawan gitu. Kalau yang kuat, tapi ada kesempatan. Wes cek ngomong-ngomong lah, pokoknya sudah sampai kita didikte anti nobokon. Berkumpul uang Islam jangan berkaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dikuatiri nobok. Ulama mulai muncul, betul kata kepentingan. Kalau bersama rata kaulah tak tenang. Begitu juga kalau sering ketemu santri-santri generasi klinik, kepinginnya dia itu duit keramat. Jadi sedang kafir waktu. Lu aku tahu kepinginan Nabi Muhammad itu nanya wong mati dari ketok hebat. Iya nak ketok hebat deh, nak terus pikiran wong kafir, lu dibeli di konten belum. Opera-opera, nanti boleh terus, terus dituruti tenan dibeli. Umum kono sama kafir bener masalah. Umum mau dituruti orang keajaiban, yang kau dianggap sih. Lalu. Lagi pentingnya ngaji ke ulama. Kulo ngerasa tak korup ilah, jenengan itu ngerasa tak korup ilah. Mereka ngerti kunu talilah ilah hujjatuh. Jadi tujuan ngaji uang roh logika hukumnya Allah tiga taslim bangga. Nah agama itu menempati akal kasta tertinggi. Paham ya? Menempati kasta akal nopo tertinggi. Nah ini kita usah kalau gue nangan terpunya. Nah kebetulan si ahli jannah wan. Lama itu tidak ada kepentingan nopo-nopo. Ya kita juga rapi, tak dari semuanya tahu. Kita namangan kita pikirin ulama-ulama gitu, tentang kata-kata. Kita mau beli kita pun, tak nopo.